Hello everyone, welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, I'm going to discuss the difference between clause atau kalimat dalam bahasa Indonesia dan clause dalam bahasa Inggris. Video kali ini kita akan membahas perbedaan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dan struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dibahas ya? Jadi gini, kadang-kadang pembelajar bahasa Inggris itu, terutama yang masih pemula ya, kesulitan ketika disuruh untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Dan ketika udah jadi pun, kadang-kadang kalimat dalam bahasa Inggrisnya itu masih terpengaruh oleh penggunaan bahasa Indonesia. Contoh nih, ketika teman-teman misalkan ingin membuat kalimat itu meja. Nah, dalam bahasa Inggris banyak orang atau banyak di antara kita yang tidak tahu struktur kalimat yang benar dan membuatnya menjadi that table gitu dalam bahasa Inggrisnya. Padahal salah ya. Kenapa? Ya karena ia masih terpengaruh oleh penggunaan struktur dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar memahami struktur kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Jadi simak ya, and don't forget to hit subscribe, like, and share buttons. Thank you. Oke, jadi teman-teman, sebelum membahas struktur kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu struktur kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Oke deh, singkatnya gini, kalimat baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris terdiri dari minimal satu buah subjek ditambah dengan satu buah predikat. Ya sama ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama polanya. Harus ada subjek dan harus ada predikat. Nah, teman-teman udah tahu ya tentang subjek ya. Ada subjek pronoun dan segala macam ya, are, you, we, they dan segala macam. Oke. Nah, tapi kadang-kadang yang bikin bingung itu sebenarnya adalah predikat. Iya enggak ya? Oke, yang bikin bingung itu kadang-kadang adalah predikat. Oke, dalam bahasa Indonesia, sebuah predikat itu bisa terbentuk dari macam-macam kata. Predikat dalam bahasa Indonesia bisa berbentuk kata-kata kerja atau verb, bisa terbuat dari kata benda atau noun, bisa juga kata sifat atau adjectives, kemudian bisa berbentuk kata keterangan atau adverb. Bahkan sebuah angka atau number itu bisa menjadi sebuah predikat dalam bahasa Indonesia. Contoh nih, kalau kalimatnya terbuat dari kata kerja, aku makan nasi, ya kan? Nah, ini subjeknya adalah aku, kemudian predikatnya berbentuk makan. Bentuknya adalah kata kerja, yaitu makan ya kan ya. Kemudian nasi adalah objek. Kalau misalkan dia berbentuk kata benda, contoh kalimatnya seperti ini. Itu sebuah meja. Itu adalah sebuah subjek, kemudian sebuah mejanya adalah sebuah kata benda. Ya enggak sih? Iya. Kemudian kalau dia berbentuk kalimat atau predikatnya berbentuk kata sifat. Contoh, dia malas. Ini sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dianya adalah sebuah subjek, malasnya adalah sebuah predikat. Nah, malas ini adalah sebuah kata sifat. Perhatikan contoh satu lagi nih. Mereka di taman. Mereka ini adalah sebuah subjek, di taman adalah sebuah predikat. Coba deh teman-teman perhatikan. Di taman itu bukan kata kerja, tetapi berbentuk kata keterangan tempat gitu. Atau terakhir, aku mau kasih contoh kalimat kayak gini dalam bahasa Indonesia. Sekarang pukul 6 tepat, ya kan? Nah, pukul 6 tepat itu adalah sebuah angka, ya kan? Pukul 6 itu adalah sebuah angka. Nah, dia bisa menjadi sebuah predikat, sementara sekarangnya adalah sebuah subjek. Itu dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, nah, hal tersebut nggak berlaku dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, yang boleh menjadi sebuah predikat itu hanyalah sebuah verb. Iya, dalam bahasa Inggris itu nggak boleh kata sifat, nggak boleh jadi predikat, kemudian kata keterangan nggak boleh jadi predikat dan segala macam. Yang boleh menjadi sebuah predikat itu hanyalah sebuah verb. Loh, terus gimana dong kak? Kalau nanti nggak ada verbnya, nggak bisa dong diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Jawabannya bisa. Gimana? Oke, nanti kita akan bahas ya. Sabar. Orang sabar tuh badannya subur. Maaf. Orang sabar tuh disayang Allah. Amin. Oke deh, fokus. Jadi, seperti yang aku bilang tadi ya, dalam bahasa Inggris yang boleh menjadi predikat itu hanya verb. Jika teman-teman tidak menemukan ada sebuah verb, maka teman-teman wajib memasukkan sebuah be atau to be yang nanti juga berfungsi sebagai verb. Namanya disebut dengan linking verbs. Apa itu linking verbs? Linking verbs itu adalah kata kerja penghubung. Dia fungsinya sebagai penghubung antara subjek dan kata lainnya. Gitu kalau dia nggak ada kata kerja. Misalkan adanya kata sifat, berarti to be itu menghubungin menjadi fungsinya sebagai kata kerja yang hubungin antara subjek dan sebuah kata sifat gitu. Nah, ingat ya teman-teman dengan penggunaan kata be atau to be. Kalau sudah lupa,
aku ingatin deh, be atau to be itu ada ISMR ya kan. ISMR ini biasanya muncul kalau misalkan teman-teman membuat kalimat yang nggak ada kata kerja murninya dalam kalimat atau dalam tense present. Kemudian ada was were untuk bentuk past atau lampau, kemudian ada be itu sendiri ya untuk future, dan kemudian ada been ketika teman-teman menemukan tenses dalam bentuk perfect. Oke, nah kembali ya ke kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia tadi. Gimana ya cara kita ngebuatnya menjadi dalam bahasa Inggris? Oke. Kalau teman-teman lihat tadi, aku makan nasi, maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadinya adalah I eat rice, ya kan? Eat-nya berbentuk kata kerja, rice-nya adalah sebuah objek. Nah, bagaimana dengan kalimat itu adalah sebuah meja? Oke, itunya adalah that. Tentu saja kalian nggak bisa ngebuatnya that a table, ya kan? Salah. Kenapa? Karena nggak ada kata kerjanya. Ingat, kita harus membutuhkan sebuah kata kerja agar menjadikan sebuah kalimat itu lengkap atau menjadi benar. Yang ada adalah that sebagai subjek, a table sebagai sebuah kata benda. Maka teman-teman harus menghubungkannya dengan sebuah linking verb. Nah, linking verb itu salah satu bentuknya adalah to be. Nah, bentuknya to be adalah is, jadinya adalah that is a table. Ini juga berlaku ketika teman-teman ingin membuat kalimat dia malas, ya kan? Dianya adalah she, kemudian malasnya adalah lazy. Nah, lazy itu nggak bisa jadi predikat kalau tidak ada kata kerjanya. Kata kerjanya dimasukin to be. To be-nya adalah is, jadinya adalah she is lazy. Lalu kalau kalimatnya mereka di taman, oke, sama aja. Jadinya adalah they are in the park. Teman-teman memasukkan kata to be atau to be are untuk menghubungkan subjek they dengan kata keterangan tempat in the park. Gitu ya, jadinya adalah they are in the park. Kemudian kalau mau bilang sekarang pukul 6, jadinya adalah it is 6 o'clock. It-nya adalah sebuah subjek, is-nya adalah sebuah predikat, bentuknya adalah linking verbs gitu. Nah, gimana? Sudah bisa ya ngebedain struktur kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau sudah bisa, coba deh teman-teman terjemahkan kalimat-kalimat sederhana ini ke dalam bahasa Inggris. Nanti jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar, oke?